Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Hamdan wa syukron ala nikmatillah. Pemirsa FDK Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Saya Anggit Garnita pada kesempatan kali ini ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Samsudin RS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga pada saat ini diamanahi oleh Rektor sebagai Kepala pengawas sistem apa? Satuan Pengawasan Internal di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya dulu nih kepada Pak Haji Sam ya, tentang bagaimana Pak respon tentang acara Sarmada ini, yang kebetulan pada hari ini sudah 10 hari berjalan begitu ya, Ramadan. Kemudian juga sudah ada beberapa yang memang sudah tayang di YouTube. Dan acara Sarmada ini memang digagas oleh Laboratorium Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, terima kasih khusus untuk Sarmada. Saya wajib mengapresiasi terhadap program ini. Menurut saya adalah program yang sangat cerdas ya. Pada masa pandemi ini kemudian diisi oleh berbagai katakanlah pengalaman masing-masing dan seterusnya, tausiah yang menurut saya adalah berbobot tentu saja dari narasumber-narasumber yang sudah ini kan. Jadi saya salut kepada penggagas, wabil khususnya adalah Laboratorium Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi akan bisa continue pada bulan-bulan berikutnya. Dan ini adalah salah satu acara yang sangat bagus yang ditunggu mungkin oleh halayak, terutama oleh anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi yang ada di UIN Sunan Jati Bandung ini. Ya. Pada kesempatan kali ini Pak, kita akan berbincang ringan nih Pak ya, tentang Ramadan dan regulasi ilahi. Atau mungkin kalau kita lihat, kalau saya baca nih, regulasi mungkin sama dengan hukum atau sunatullah ya Pak ya, hukum atau sunatullah, bahwa setiap Allah menciptakan sesuatu ya Pak ya, baik itu makhluk atau apapun itu, pasti akan disertai dengan yang disebut dengan hukum-hukumnya. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu, lalu dia akan menetapkan ukuran-ukurannya begitu ya. Dan pada kesempatan ini mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih banyak mungkin keterkaitan antara Ramadan dengan regulasi Allah begitu. Terima kasih Bu Anggit. Saya segar nih bulan Ramadan ditemani oleh Ibu dosen ya, Ibu dosen yang masih segar, masih muda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa lakum mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya telah menjadikan bulan Ramadan bulan istimewa. Bulan istimewa bagi tentu saja kaum beriman kita sekalian. Hal ini antara lain ditandai dengan mulai nuzulnya wahyu kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita maklumi 5 ayat awal dari surat Iqra adalah yang pertama kali diturunkan
oleh Allah, dan sekaligus Muhammad bin Abdullah waktu itu resmi menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara berangsur ayat-ayat Allah yang kemudian jadi wahyu Allah itu turun kepada Kanjeng Nabi dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun. Nah, maka lengkaplah hukum-hukum Allah di dalamnya, aturan-aturan Allah bagi kehidupan manusia, yang diakhiri dengan ayat 3 dari surah Al-Maidah. Itu berakhirlah atau surat Al-Maidah ayat 3, maka lengkaplah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat Ramadan, bahwa tujuan utama puasa adalah menjadikan manusia beriman menjadi insan-insan yang bertakwa, yakni seseorang yang dengan sungguh-sungguh mentaati serta menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan sungguh-sungguh ia pula menjauhi apa yang Allah larang untuk dikerjakannya secara kontinu dan istiqomah. Tentu saja itu dilakukan oleh yang demikian itulah oleh para ulama dipandang sebagai manusia-manusia atau orang-orang yang berprestasi. Jadi orang-orang yang berprestasi itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang dalam kehidupannya senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan ada banyak narasi menarik dari para ulama yang menyatakan bahwa manusia yang berprestasi di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sejumlah kriteria orang yang berprestasi itu telah dijelaskan di berbagai ayat Al-Quran dan pula dalam hadis-hadis Rasulullah. Bahkan para ulama tidak bosan-bosannya mensarahi, ya, dari masa klasik, dari masa salaf sampai masa modern kini. Terus mencoba mensarahi, menjelaskan secara detail bagaimana kriteria yang memungkinkan orang menjadi berprestasi itu. Nah, dari sekian banyak ciri itu antara lain adalah menurut para ulama, orang yang berprestasi itu adalah orang yang berpegang teguh dan menjalankan hukum dan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan atau sebut saja regulasi, ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sejumlah ayat, wabil khusus dari surah Al-Maidah, ya, ayat kita lihat ayat 44 sampai 47 dijelaskan bahwa barang siapa yang orang beriman tetapi tidak teguh kepada hukum-hukum Allah, maka akan menjadi orang kafir, akan menjadi orang zalim, dan juga akan jadi orang fasik. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di ayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, dan yang terakhir, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Ini beberapa hal yang kemudian menjadi acuan bahwa seorang yang berprestasi menurut para ulama adalah orang yang berpegang teguh dan menjalankan sepenuhnya tentang hukum-hukum yang Allah yang berikan kepada manusia. Sebentar Bapak, mungkin ya berkaitan dengan hukum Allah yang barusan sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, sebenarnya wujud dari hukum Allah ini nih Pak, kalau tadi kan ketika manusia tidak mengikuti hukum Allah gitu ya, kemudian ditetapkan sebagai orang-orang yang kafir, orang yang kufur begitu ya. Kemudian kalau mengikuti hukum Allah maka dia pada kategori takwa begitu. Nah, sebetulnya wujud dari hukum Allah ini untuk manusia itu apa saja? Oke, ya. Terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan sebelum ke sana, secara filosofis gini. Seorang muslim itu ada 3 hal yang harus disikapi dan menjadi sikap seorang muslim dan muslimah, seorang yang beriman terhadap hukum Allah itu. Nanti akan mewujud bagaimana bentuknya dari hukum Allah itu. Yang pertama adalah sikap adamur aib,
yakni sikap yang tidak ragu sama sekali terhadap kebenaran hukum-hukum Allah. Jadi seorang yang beriman akan sama sekali tidak ada keraguan dalam hatinya, dalam pikirannya, membenarkan apa yang Allah turunkan kepada responnya itu. Maka sikap itulah yang kemudian harus ditata, dikelola dalam kehidupan seorang muslim. Itu ini termaktub dalam surah apa? Dalam surah Al-Hujurat umpamanya ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, di sini ada lam yartabu, artinya tidak meragukan tentang kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itu yang sikap pertama. Kemudian sikap yang kedua yang harus dimiliki seorang mukmin, seorang yang beriman adalah adamul haraj, yakni tidak keberatan sama sekali ditata dan diatur hidupnya oleh hukum dan aturan Allah. Ini ya penting ya. Jadi adamul haraj itu adalah seorang muslim sama sekali tidak keberatan, tanpa reserve untuk melaksanakan, untuk ditata, diatur hidupnya oleh hukum-hukum Allah. Itu yang kedua, yang kata kunci sebagai seorang yang beriman, dan itu adalah cikal bakal yang berprestasi nantinya. Dan yang ketiga adalah sikap adamul khiyarah. Adamul khiyarah itu adalah sikap yang tidak mencari alternatif lain selain hukum Allah gitu. Jadi sudah absolut, tidak ada mencoba untuk muqaran, tidak perbandingan dan sebagainya, menerima apapun yang ini. Maka tidak mencari lagi hukum-hukum selain hukum Allah. Inilah sebagai orang yang beriman harus bersikap. Maka adamul raib, adamul haraj, adamul khiyarah itu adalah kata kunci tentang sikap seorang muslimin terhadap hukum-hukum Allah gitu. Nah, hukum Allah sendiri untuk apa sih tujuannya? Tentu saja untuk kemaslahatan manusia. Karena manusia itu tidak mungkin tanpa aturan hidupnya. Bahkan agama kita waktu dulu belajar tentang agama, E.B. Taylor mengatakan bahwa tidak, agama kacau kan. Maka agama itu adalah sejumlah aturan yang mengatur hidup manusia supaya supaya tidak kacau hidupnya. Nah, dalam hal ini agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, hukumnya adalah untuk mengatur tata kelola kehidupan manusia supaya nanti supaya masalah untuk siapa? Masalah untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, sahabat dan seterusnya, akhirnya masyarakatnya. Ini adalah kemaslahatan yang utamalah yang kemudian dimunculkan tujuan maqasidus syar'i dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Itu diantaranya. Nah, sekarang wujudnya tentu saja karena hukum Allah itu menurut saya ya mungkin subjektif ya, menurut saya adalah paling lengkap ya. Jadi mengatur segala aturan yang dibutuhkan oleh manusia, dari yang sangat kecil sampai hal-hal yang sangat besar, dari mulai tidur sampai makan sampai aturan berperang sekalipun ada dalam aturannya. Jadi mau apa lagi? Mau apa lagi? Nah, sikapi kita lakukan sebaik-baiknya. Maka ketika kita ingin bercita-cita sebagai seorang yang berprestasi di hadapan Allah, tentu saja bukan prestasi di hadapan manusia ya. Sebab kalau sudah berprestasi di hadapan Allah, pasti berprestasi juga di hadapan manusia kan gitu, dan tidak sebaliknya. Maka peganglah hukum-hukum Allah, aturan Allah, kemudian pahami, kemudian lakukan sekuat tenaga sehingga yang berat, yang ringan, yang sedang dan seterusnya, sehingga lengkaplah hidup kita akan maslahat. Nah, ini kita akan jauh dari kata-kata zalim, kita akan jauh dari kata-kata fasik dan apalagi kata-kata kafir di dalam diri kita, insya Allah, jika hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka inilah yang kemudian istimewanya bulan Ramadan, turunnya Al-Quran, dan awalnya turun dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu untuk manusia. Tentu saja manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak dengan respon yang tidak menerima? Bukan tidak menerima, mungkin ada yang mengabaikan, ada yang melalaikan, begitu ya, seperti begitu ya. Kalau tadi kan seperti adamul raib, adamul khiyarah, kemudian adamul haraj, itu kan memang orang-orang yang semua menerima apapun menjadi aturan Allah, semua diterima begitu ya. Seperti begitu. Bagus, pertanyaan yang bagus ini.
ketika sudah aplikasi, sudah empiris kan Karena bicaranya. kalau kita melihat di tataran empiris gitu Iya, Pak di lah. tatanan empiris. Tidak semua mereka mereka menerima tapi tidak melaksanakannya. Banyak kan seperti seperti begitu. Iya. Yang pertama harus kita pahami bahwa tidak ada aturan di dunia aturan apa saja yang kemudian secara 100% dilakukan oleh manusia. Tidak ada. Hanya seperti hukum Allah, aturan Allah itu yang sempurna menjalankannya siapa? Hanya seorang di dunia itu yang sudah meninggal lagi, yaitu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau ditanya siapa yang sempurna melaksanakan ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu hanya sendiri, gitu ya. Mungkin berikutnya para sahabat dan seterusnya. Dan kita pada akhir zaman itu nomor berapa gitu kan? Kalau mau Sudah sangat jauh. Iya sangat jauh. Kalau mau taksir atau diukur oleh hal seperti itu. Namun persoalannya begini, ada sejumlah komunitas yang berbeda untuk menanggapi atau untuk memahami. Yang pertama tentu saja ada yang memang berusaha sekemampuannya untuk melaksanakan apa yang Allah titahkan. Ya, berusaha dari mulai intelektualnya, mulai mempelajarinya, memahaminya, mengkaji dan menganalisis dan seterusnya tentang kemudian mengaplikasinya dengan ini. Walaupun tentu saja itu karena manusia ya yang tidak sempurna, pasti ada di sana sini ada kekurangan tentu saja. Tetapi paling tidak nomor satu adalah di dalam dirinya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan itu. Nah, yang kedua tentu saja ada sih paham tapi hanya ala kadarnya gitu. Maka tentu saja komunitas yang seperti ini juga bukan berarti salah. Nah, maka penggiat-penggiat dakwah inilah ladang penggiat-penggiat dakwah, para dosen, para guru dan seterusnya, para ustadz untuk kemudian menyadarkan mereka supaya paham tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan Allah dalam kehidupan ini. Karena termasuk penting, program sekarang mungkin ya Pak ya. Termasuk program sekarang, Program maka saya Sarmada. acungkan jempol ini ya, Iya, acungkan betul. jempol. Apalagi mengundang Bu Anggit kan gitu Pak ya. Dan Luar biasa. kebetulan saya ada di dalamnya kan gitu. Nah, makanya ini sesuatu yang sangat bagus. Nah, yang ketiga sama sekali yang tidak mau menerima, gitu ya. Misalkan ada komunitas yang bukan cuek saja, tapi menganggap bahwa itu hanya buatan, hanya kamuflase dan seterusnya. Ada juga sejumlah itu. Dan itu pun ladang kita untuk menyadarkannya bahwa hukum Allah itu ada benar adanya dan akan maslahat ketika kita melaksanakannya. Nah, Bu Anggit ingin saya sampaikan juga bahwa regulasi atau aturan Allah itu kadang-kadang kan sifatnya ada masih mujmal ya, masih umum. Maka oleh hadis-hadis kemudian dijelaskan secara detail dan seterusnya. Kemudian kan berimbas kepada aturan kehidupan kita di masing-masing komunitas, di masing-masing fungsional kita. Ya di mana kita termasuk ASN di dalamnya, mahasiswa dan seterusnya. Sekarang kalau ASN tidak diatur secara detail untuk kinerjanya akan benar enggak? Tentu saja ada ukuran-ukuran tertentunya sehingga maka perlu negara pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang detail. Contoh umpamanya untuk pegawai negeri sipil kan kita masih sangat hafal, kita sudah baca berulang kali tentang PP berapa coba? PP 2010 ya nomor 53 itu kan yang kemudian mengkoridori tentang bagaimana ASN harus berlaku, harus bekerja dan seterusnya, disiplin, ada ukuran kinerja, hasil laporan dan seterusnya, ada hak dan kewajiban di dalamnya. Maka itulah yang mengatur kehidupan ASN. Jika tidak demikian, maka pasti ASN itu tidak bagus menurut aturan itu kan gitu. Dan aturan itu dibuat supaya supaya bagus, supaya profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian juga kawan-kawan mahasiswi ada tata aturan, ada pedoman akademik, ada etika akademik dan seterusnya. Yang itu jika dilanggar pasti akan tidak berprestasi itu anak, itu mahasiswa kawan-kawan. Dan sebaliknya ketika aturan-aturan itu diikuti secara cermat, secara bagus, secara kafah lah dalam istilah Al-Quran, maka itu akan menjadi orang yang berprestasi, masih yang berprestasi dan taat pada aturan. Mungkin kalau dilihat ini maknanya aturan itu ya. Itu. Maknanya hukum ada itu seperti begini seperti itu, ya. Untuk mengatur semua tata kelola dalam kehidupan. Hukum Allah juga untuk mengelola kehidupan kita, membenarkan gitu ya. Kemudian juga di ASN juga ada juga kan hukum yang memang untuk mengatur begitu. Iya. Maka dalam setiap aturan itu ada reward dan punishment. Di hukum Allah ada reward dan punishment.
Aljana sebagai apa? Sebagai Reward. rewardnya. Kemudian Anas sebagai apa? Sebagai punishment. Nah itu gitu. Iya. Jadi sama juga Iya, dalam kehidupan kita di ASN, di mahasiswa dan sebagainya. Pasti kalau mahasiswa tidak ikut aturan pasti deolah. Nah, gitu. Pasti ikut aturan cepat lah 4 Iya. 4 tahun atau Lancar sangat kuliahnya. lancar dan sebagainya. Apalagi mendekati taat pada aturan dosen dan seterusnya. Nilainya akan melaksanakan bagus, bagus kalau dan gitu gitu. ya. Apalagi- Sesuai yang diharapkan. Iya, gitu kan pokoknya kan gitu. Jadi esensinya begitu bahwa tidak mungkin manusia tanpa hukum dalam kehidupan Iya, ini. betul. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Hukum itu adalah diciptakan untuk mengatur kehidupan dirinya dan orang lain sehingga bisa berinteraksi, berkomunikasi, bersilaturahim dengan baik. Akhirnya antara satu dengan yang lain bisa memberikan nilai masing-masing dan makna masing-masing dan itulah kehidupan akan bermakna gitu. Itu saja mungkin Bapak untuk hari ini. Oke, kalau memang dianggap cukup, Sudah terima kasih. masih ada mungkin untuk terakhir Iya, bisa disampaikan closing statementnya. iya. Pada kita akan masuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, bahwa dalam hadis disebutkan bahwa 10 hari kedua itu adalah turunnya magfirah, turunnya apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita optimalkan, maksimalkan dengan ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya. Kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melaksanakan saum dengan baik, dari mulai sahur dan kemudian berbuka, ada sholat-sholat sunat dan seterusnya. Dan ingat ya, aktivis masjid juga coba kita aktifkan, tadarus dan seterusnya, meningkatkan ya takmir masjid, kemakmuran masjid. Bukan semakin berkurang ya Pak? Jangan semakin berkurang. Insya Allah Biasanya wabah mendekati- pandemi ini ya mendekati- kita coba dekati dengan doa, dengan spiritualitas kita ya. Kita mudah-mudahan diberikan keimunan ya badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membentengi atau virus-virus yang memungkinkan masuk kepada diri kita. Naudzubillah, Allah insya Allah akan menjamin. Maka dengan doa, dengan kekuatan doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan, kesehatan sampai nanti Idul Fitri kita dalam keadaan bahagia dan bagja. Sekian barangkali Bu Anggit dan kawan-kawan, saudara-saudaraku seiman yang ada di sana yang mendengarkan tentang channel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Samsudin RS yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja mungkin yang barusan kita perbincangkan. Terima kasih Bapak. Saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.